yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berluka, mereka berluka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berluka, mereka berluka. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka berluka. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga mencari yang terhilang. Kasihnya menjelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasihnya. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari? Tidakkah Dia kasih yang sejati? Mereka berluka. Mereka Shalom anak-anak muda. Keberadaan kita dimanapun harus menjadi berkat. Di tengah wabah COVID-19 yang sedang melanda bangsa kita, lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Seperti tertulis di dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum
Kristus. Mari, jadilah pelaku firman. Jadilah berkat dan berdampak bagi sesamanya. Sesamamu itu bukan satu agama, satu suku, atau satu denominasi. Sesamamu adalah semua orang yang kalian jumpai. Oleh karena itu, pastikan diri kalian menjadi berkat dan menjadi berdampak bagi generasimu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya di beberapa minggu kita setelah Quarantine Day? Wow, pastinya kita harus luar biasa, amin. So guys, di minggu ke beberapa ini aku mau ngajak teman-teman untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu bilang yes, Tuhan baik. Karena gini, kita nggak bisa salahin keadaan ini, kita nggak bisa salahin siapa untuk keadaan seperti ini. Tapi satu hal, setiap keadaan Tuhan ada, setiap momen Dia sertai, setiap keadaan Dia pelihara. Jadi kita nggak bisa bilang ini keadaan yang salah, tapi pasti Tuhan ada dan Tuhan mendatangkan kebaikan dari semua yang kita alami saat ini. Karena kita nggak bisa nambahkan satu kuasa untuk melangkah ke depan. Karena yang punya kuasa itu hanya Tuhan. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah stay safe dan selalu mengucap syukur. Oke? Aku mau ajak teman-teman pada malam hari ini kita sama-sama mengucap syukur. Kita sama-sama berdoa, naikin ucapan syukur, naikin doamu. Apa yang menjadi kegelisahan teman-teman, apa yang menjadi kegelisahan kita saat ini, sampaikan kepadanya. Oke, karena Dia yang berperkara dan pasti untuk mendatangkan kebaikan. Amin. So, coba saya mengangkat tangan teman-teman yang bersuka cita pada malam hari ini. Kita semua siap bersuka cita, amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dialah yang sanggup untuk melakukan segala perkara, amin. Dialah yang tak pernah dilihat.
Puji Tuhan. Mari sama-sama siapkan hatimu lebih lagi untuk menyembah Tuhan Yesus, untuk meninggikan Tuhan Yesus. Amin. Mari teman-teman datang dengan penuh hati ucapan syukur. Datang dengan penuh rasa hati yang ingin menyembah. Karena ingat guys, ini yang aku remind ke diri aku sendiri. Yang berulang kali Kak Daniel sering katakan kepada setiap kita. Allah turut bekerja untuk mendatangkan setiap kebaikan dalam hidup kita. Everything's gonna be okay, amin. Segala sesuatu akan baik-baik aja. Karena dia pelihara, dia turut bekerja. Dan dia ada. Dia tak pernah tinggalkan setiap kita. Sekarang ini kita harus bersyukur, kita harus mengucap syukur. Harus banget mengucap syukur guys. Ini kudu banget, harus wajib mengucap syukur. Ya, mari siapkan hatimu, siapkan hati yang terbaik, hati yang mau menyembah, hati yang mau bernyanyi buat Tuhan, hati yang bersuka cita. Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, terima kasih. Tuhan kami mau katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karena Tuhan Allah yang setia dalam hidup kami, Allah yang turut bekerja dalam hidup kami, Allah yang terus pelihara setiap kami, Allah yang terus sertai hidup kami. Bahkan sampai detik ini kami masih ada, kami masih bisa menikmati kemurahan Tuhan. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan pada malam hari ini kami anak-anak muda mau datang, mau menyembah Tuhan dengan penuh hati ucapan syukur. Karena Tuhan baik, Tuhan baik. Kami percaya Tuhan baik. Ketika kami mengucap syukur, ketika kami nyatakan iman kami dalam pengucapan syukur, di situ Allah turut bekerja. Di situ kuasa Tuhan akan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kau selamatkan hidupku, kaulah harapanku, hidupku dalammu. Mari sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Mari kau penuh pengucapan syukur katakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari teman-teman, waktu dari awal, mari sama-sama katakan, Kau
baik. Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan baik bagi kami. Mari teman-teman dengan senang hatimu katakan dengan apa? Amin, amin. Kami mau menyembah Tuhan dengan senang hati kami. Ya, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari lagi-lagi sama-sama nyatakan dengan apa akan ku balas segala kebaikan.
Tuhan Yesus sudah sayang kepada kami. Terima kasih Yesus selalu cinta pada kami. Bagaimanapun hidup kami Tuhan, Tuhan selalu sayang kami. Tuhan selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi Tuhan Yesus. Kami mengasihi Allah kami. Kami naikkan pujian kami. Kami naikkan syukur kami. Segala pujian kemuliaan bagi-Mu. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu di hidup kami. Jadilah kehendak-Mu di hidup kami. Oh Jesus, we surrender God. We surrender. And we love you Jesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena kami tahu, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku, sing ku cinta. Kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Akan ku mengampuni, dengan segenap hatiku, sungguh aku mengampuni. Sebab kami tahu, karena Yesus sudah lebih dulu mengampuni aku. Ku mengampuni, kami mau mengampuni. Karena Yesus sudah lebih dulu mengampuni aku. Mari yang cinta sama Tuhan katakan, ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta. Kami cinta padamu, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai. Mari kami lagi, ku cinta Yesus.
kasih buat cintamu, terima kasih buat kasihmu, terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih untuk penyertaanmu, terima kasih untuk setiap perkara, terima kasih untuk setiap perkara, terima kasih untuk setiap kesembuhan, terima kasih untuk setiap pemulihan. Terus pulihkan kami, sebab kami perlu Kau, Kau yang kami perlukan. Oh Tuhan, tiada Allah seperti-Mu, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar, Allah yang sanggup menyatakan mujizatnya, Allah yang sanggup menyatakan kesembuhan demi kesembuhan, Allah yang sanggup memberikan pemulihan demi pemulihan. Tuhan, pulihkan setiap hati yang kecewa, Tuhan, pulihkan setiap sakit hati, Tuhan, pulihkan setiap keputusasaan, Tuhan, pulihkan setiap depresi, Tuhan, pulihkan setiap kekecewaan, Tuhan, pulihkan hidup kami, Tuhan yang akan berperkara, Tuhan yang akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk cinta-Mu. Satu hal yang kami mau, Tuhan, kami mau mengalami kasih mula-mula itu lebih lagi Bapa akhir-akhir ini. Oh Jesus, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan saat-saat ini. Saat-saat ini kami benar-benar memerlukan Kau Tuhan. Jangan jauhkan kami dari kasih-Mu Bapa, jangan jauhkan kami dari cinta-Mu, sebab kami cinta padamu. Ini ungkapan kasih kami, ini ungkapan cinta kami. Kami tahu tidak sebanding dengan pengorbananmu, kami tahu tidak sebanding dengan pengampunanmu. Kami tahu tangan Tuhan selalu menopang kami, kami tahu Tuhan selalu ada di samping kami. Kami tahu tangan Tuhan selalu ada dalam kami. Wow, thank you Lord, thank you. Terima kasih untuk setiap yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami bangga punya seperti Engkau Tuhan. Besar dan perkasa mulia Engkau Yesus dalam hidup kami. Kami mau terus tinggikan Tuhan, kami mau terus ceritakan kebaikan Tuhan, kami mau terus muliakan kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terus Tuhan sertai kami. Bahkan saat ini Tuhan, terus berikan kami kasih mula-mula-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi mencintai Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah dipulihkan. Kami sangat-sangat bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Dari setiap teman-teman yang sudah dipulihkan, yang sudah terberkati oleh kuasa Tuhan, dengan penuh sukacita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan.
Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom guys, malam hari ini akan jadi live streaming yang berbeda dari live streaming sebelum-sebelumnya. Dan sebelumnya aku mau kasih tahu tema Lojur pada malam hari ini
Share Hope Not Fear. Dan akan ada 3 kakak-kakak cantik, 3 kakak-kakak hebat yang akan berbagi hidup lewat kesaksiannya dan berbagi berkat juga, bahkan menyebarkan pengharapan bahwa di dalam Tuhan tidak pernah ada kekhawatiran, tapi di dalam Tuhan hanya ada pengharapan. Jadi tetap siapkan hati, siapkan telinga kita untuk sama-sama kita mendengarkan dan jadi dampak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom semua. Di sini aku mau sharing sedikit tentang pengharapan. Mungkin di antara kita banyak saat-saat ini yang merasa takut masa depan kita nanti gimana, soalnya keadaan yang kayak gini. Tapi jangan khawatir, ketika kita berharap sama Tuhan, Tuhan gak akan ngecewain kita. Ketika kita berharap sama Tuhan, apapun yang kita anggap gak mungkin bisa jadi mungkin. Karena Tuhan adalah satu-satunya cermin kehidupan kita. Yuk teman-teman, kita sama-sama baca di Amsal 23 ayat 18. Di sini dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan tahu masa depan kita, yang terbaik untuk kita itu gimana. Jadi jangan khawatir masa depan kita mau gimana. Tuhan selalu janjikan yang terbaik buat kita. Terus burung-burung di udara juga gak pernah yang namanya menanam ataupun menuai, tapi Tuhan selalu menyertai mereka, tapi Tuhan selalu menjagai mereka. Jadi yuk tetap berharap sama Tuhan. Aku punya kesaksian sedikit. Jadi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, aku masih diberi kesehatan. Papaku juga masih menjalankan usahanya, walaupun usaha papaku sedikit menurun, tapi kita tetap percaya dan berharap sama Tuhan. Jadi yuk teman-teman, kita terus berharap sama Tuhan. Karena pengharapan satu-satunya dari Tuhan itu adalah pengharapan yang dapat kita percaya dan dapat kita andalkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom semua, hari ini aku mau sharing sedikit tentang pengharapan. Menurut teman-teman, apa sih artinya pengharapan itu? Kalau menurut aku, pengharapan itu artinya kita berserah sepenuhnya sama Tuhan. Dalam pengharapan harus ada yang namanya iman dan ketekunan, supaya kita nggak mudah diombang-ambingkan dalam keadaan apapun. Contohnya dalam keadaan kita saat ini, kita sedang ada dalam pandemi COVID-19. Banyak orang yang lebih takut sama virus daripada sama Tuhan. Tetapi janganlah kita seperti itu. Berharaplah sama Tuhan, karena Tuhan yang kasih kita perlindungan dan hidup. Dan aku juga mau kesaksian sedikit. Di tengah pandemi ini, keluargaku juga mengalami penurunan ekonomi. Lalu aku bawa dalam doa, puji Tuhan, Tuhan sudah mencukupkan segalanya dan masih memberi kesehatan buat keluargaku. Dan juga terkadang kita khawatir, takut kena COVID-19 dan lain-lain. Tapi mari serahkan semua kekhawatiran itu sama Tuhan. Biar Tuhan yang segera memulihkan kondisi negara kita. Dan juga mari sama-sama kita baca di Amsal 23:18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Apa maksud dari ayat ini? Maksudnya adalah masa depan kita tetap ada dan penuh harapan, karena Tuhanlah harapan kita. Oleh karena itu, mungkin saat ini ada dari teman-teman yang punya pergumulan. Tetap ingat kalau Tuhan gak pernah ninggalin teman-teman. Dan juga di tengah pandemi ini, mari kita beri semangat untuk orang lain. Banyak orang yang butuh kamu. Beri motivasi agar ia tetap berharap sama Tuhan. Dan juga aku mau kasih tahu buat teman-teman supaya tetap berdoa dan tetap berharap sama Tuhan. Karena pengharapan yang diberikan sama Tuhan pasti dan tidak mengecewakan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Di sini aku mau berbagi sharing sedikit, yaitu tentang pengharapan. Apalagi di saat pandemi seperti ini, aku yakin di antara kita pasti ada yang namanya ketakutan. Dan aku mau berbagi poin penting sedikit, tapi aku yakin ini bisa menguatkan kita. Yang pertama itu, jangan takut sama keadaan. Karena keadaan yang membuat kita hancur bukan menjadi kuat. Dan yang kedua itu ada berharap sama Tuhan. Aku yakin kalau kita berharap sama Tuhan, pengharapan itu akan hidup di dalam kita. Dan yang ketiga, percaya sama Tuhan.
Kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan gak akan ngecewain kita sedikit pun. Gak pernah. Dan Tuhan tahu waktunya. Tuhan tahu waktunya kapan selesai pandemi ini. Yang aku mau kita semua harus percaya sama waktunya Tuhan. Dan kita sebagai anak Tuhan pasti tinggal di dalam kasih. Di dalam kasih itu gak ada yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Tapi di dalam kasih ada sukacita dan pengharapan. Makanya itu yuk kita sama-sama tinggal di dalam pengharapan Tuhan. Dan biarlah Mazmur 91 Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Aman dalam lindungan Allah. Amin. Dan yuk kita baca firman Tuhan ada di Amsal 23 ayat 18. Mari kita baca. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di sini udah Tuhan bilang, masa depan kita, aku, kamu, dan kita semua itu ada. Dan harapan kita itu gak akan hilang. Pegang firman Tuhan. Ini sungguh nyata, firman Tuhan nyata dalam hidup kita. Berbagi harapan bukan ketakutan, amin. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami bisa lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan tahu waktunya yang terbaik untuk kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua. Ya, bagaimana dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini? Teman-teman terberkati? Oke, so sebelum kita tutup ibadah kita pada malam hari ini, ada beberapa pengumuman untuk kita semua. Yang pertama, besok jangan lupa jam 9 pagi akan ada ibadah umum di akun YouTube ini GBI Anugerah Grace 2, dan jam 12-nya untuk teman-teman dewasa muda usia 20 tahun ke atas, jangan lupa kita akan ada ibadah Grow Generation. So teman-teman jangan lupa join dan percayalah bahwa kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, pujian penyembahan yang disampaikan dalam setiap ibadah akan memberkati kehidupan kalian semua. Nah yang kedua, hari Senin nanti kita akan ada ibadah online via video call WhatsApp. Nah buat teman-teman yang pengen join, teman-teman bisa chat aku atau Kak Vivi biar nanti kita bagikan, kita tempatin teman-teman ke kakak-kakaknya supaya kita bisa cool bareng-bareng via video call. So teman-teman jangan lupa join, oke? Nah yang terakhir nih, yang terakhir banget. Jangan lupa di tengah pandemi seperti ini teman-teman kita tetap harus berdoa. Karena percayalah seperti yang tadi disampaikan oleh kakak-kakak kita bahwa masa depan sungguh ada, harapan kita nggak hilang. So tetap berdoa, tetap berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan memegang kendali dalam segala sesuatu. Amin. Nah, sebelum kita tutup ibadah ini, yuk sama-sama kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau yang sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, secara khususnya GBI Anugerah Grace 2. Engkau yang berkati gembala kami, Engkau yang berkati keluarganya, Engkau yang berkati wakil-wakilnya, bahkan staf-stafnya, semua Engkau berkati. Biarlah pengurapan turun daripada Engkau Tuhan, biarlah pengurapan itu sempurna dalam setiap kehidupan kami dan memampukan kami dalam melayani Engkau. Dan kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau yang berkati pemerintahan, presiden sampai kepada wakil-wakilnya, kepada menteri-menterinya Tuhan. Kami percaya bahwa
Engkau yang berikan mereka hikmat untuk membuat keputusan demi keputusan di tengah kondisi seperti ini. Biarlah keputusan yang ada, keputusan yang tepat, yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan lebih lagi kami juga mau berdoa untuk tenaga medis yang bergerak di garis depan. Kami percaya bahwa tenaga medis Engkau yang mampukan, berikan mereka kesehatan, kekuatan lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa untuk setiap kehidupan kami, Engkau yang urapi keluarga kami, adik kakak kami, mama papa kami, semuanya Engkau yang berkati di tengah keadaan seperti ini. Kami percaya bahwa harapan tetap ada dalam setiap kehidupan kami. Engkau tetap hidup dalam setiap kehidupan kami. Makasih banyak Tuhan, makasih banyak Yesus. Ini setiap kehidupan kami. Dan sebelum kami tutup ibadah kami akan berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada malam hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.